جنا وذريتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan sore hari ini kita masih diringankan langkah kita dan kita menjadi orang-orang yang masih dipilih oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan setiap langkah kita di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam al-jannah, surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Prawiro Taman di kota Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan ahaditsu islahil qulub, tentang hadis-hadis yang berbicara tentang perbaikan hati manusia yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kedua orang tua beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup beliau. Nah, insyaallah hari ini kita akan masuk di pembahasan hadis yang ketiga. Di dalam hadis yang ketiga ini kita akan belajar bahwa hati manusia, hati kita semua itu ibaratnya wadah, kayak bejana, kayak wadah. Nah, kalau saya boleh menganalogikan, hati manusia itu diibaratkan teko. Ya, ibaratkan teko. Maka teko itu akan bisa diketahui apa isi dari teko itu ketika teko itu dituangkan. Maka teko itu punya yang namanya belalai biasanya. Maka kita akan bisa tahu ini teko susu atau teko teh atau teko kopi setelah isi dari teko tersebut dituangkan. Maka itulah yang namanya hati manusia. Hati manusia ibaratnya teko. Apa yang dia simpan maka dialah yang maka dari bibir teko itu akan mengeluarkan air yang ada di dalam teko tersebut. Sama juga dengan manusia. Manusia itu hatinya diibaratkan wadah. Lalu mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita diibaratkan menggambarkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Jikalau hati kita baik, maka baiknya hati itu tercermin dari kata-kata baik yang keluar dari lisan kita. Jikalau hati kita baik, maka baiknya hati tercermin dari
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jikalau hati kita itu baik, maka baiknya hati itu akan tercermin dari apa yang kita dengar setiap hari dengan telinga-telinga kita. Kenapa sebabnya? Karena hati manusia diibaratkan teko, diibaratkan wadah, diibaratkan bejana. Sama juga kebalikannya, jikalau isi dari teko itu sesuatu yang buruk, maka buruknya isi dari teko itu atau buruknya isi dari hati, apa yang terucap dari bibir seseorang. Kalau ada orang, dia tidaklah berbicara, melainkan bicaranya senantiasa penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan. Itulah kondisi hatinya. Sama juga ketika seseorang segala tingkah lakunya, tindak tanduknya, dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji di mata manusia, maka itulah gambaran dari isi dari hatinya. Maka ini adalah maksud dari bahwa hati manusia adalah laksana bejana. Hati manusia diibaratkan wadah, hati manusia diibaratkan teko. Maka teko hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko itu isinya air putih, maka yang keluar juga air putih. Kalau teko itu isinya air kopi, maka yang keluar juga air kopi. Sama juga dengan hati manusia. Kemudian hadis yang disebutkan di sini adalah sebuah hadis riwayat dari Abu Inabah Al-Khawlani, dan riwayat ini statusnya marfu atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi wa alyanuha wa arakuha." Kata Rasulullah, innalillah aniyatan min ahlil ardi. Sesungguhnya Allah itu memiliki bejana, wadah dari kalangan penduduk bumi, kata Rasulullah. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan bejana Rabb kalian adalah hati para hamba-hambanya yang saleh. Wa habbuha ilaiha, dan yang paling dicinta oleh Allah, katanya, alyanuha wa arakuha, adalah hati yang paling lembut dan hati yang paling bening. Nah, karena hati yang paling dicinta oleh Allah adalah hati yang paling lembut dan hati yang paling bening. Maka perhatikan baik-baik, di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan bahwa hati manusia itu laksana bejana. Maka kondisi setiap bejana itu atau wadah itu tergantung dari apa yang mengisinya. Dan isi dari bejana tadi atau isi dari hati manusia tercermin dari apa yang dia ucapkan. Sebagai dalil, Allah menyebutkan di surat Muhammad ayat ke-30, menunjukkan bahwa hati manusia adalah bejana, hati manusia adalah wadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan engkau benar-benar memahami mereka fi lahnil qaul, dari nada bicaranya. Jadi kita akan bisa mengetahui siapakah itu seseorang, siapakah orang itu dari nada bicaranya. Orang yang sombong, orang yang hatinya dipenuhi dengan kesombongan, kira-kira bisa kelihatan nggak dari gaya bicaranya? Bisa. Orang yang hatinya penuh dengan kelembutan, bisa dilihat dari gaya bicaranya? Bisa. Walaupun kita tidak bisa memastikan 100%, tapi setidaknya kita bisa membaca karakter seseorang, membaca watak seseorang, membaca kondisi seseorang dari cara dia bicara. Apa yang ada di dalam hati itu tergambar dari apa yang terucap dalam setiap ucapan
Apa yang ada di dalam hati akan tergambar dari setiap tindakan dari apa yang dilakukan. Maka bukan berarti bahwa ketika kita mendapati, oh saya kalau bicara nggak bisa keras tapi lembut, oh saya kalau bicara nggak bisa marah-marah tapi sabar, berarti hati saya bersih. Nggak bisa juga. Artinya itu hanya salah satu tanda saja. Tanda bahwa hati kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan lembut ketika kita bicara dengan lembut. Atau ketika orang ngomong dengan nada yang kasar, berarti hatinya adalah hati yang kasar. Itu salah satu tanda saja. Artinya kita menjadikan bahwa apa yang keluar dari lisan kita, apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan kita, itu hanya sebagai salah satu tanda saja. Tidak bisa memastikan kalau begitu saya orang yang lembut, saya orang yang baik, saya orang yang sabar, tidak bisa. Kenapa sebabnya? Karena Allah sudah mengingatkan kita di surat An-Najm ayat ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian itu mengatakan dirimu suci. Janganlah kalian mengklaim dirimu suci, wa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda baiknya hati itu tidak hanya tercermin dari apa yang terucap dan apa yang kita lakukan, tetapi setidaknya ini juga harus diiringi dengan tanda berikutnya. Ada 6 tanda sekiranya yang harus kita catat, yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia hati yang bersih. Ada 6 tanda yang harus kita perhatikan, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga hati kita. Maka di antara tanda yang harus kita ketahui adalah tanda pertama, hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa bersemangat dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa tidak pernah merasa bosan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah itu gampangnya bagaimana? Gampangnya begini. Kita setiap hari mendengar suara azan. Sehari berapa kali? 5 kali. Maka hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang merasa berbahagia dengan panggilan azan. Ketika ketika muadzin memanggil hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan salat, hayya 'alal falah, mari kita sambut kemenangan. Maka disitulah hati kita bersemangat untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan tanda bahwa hati kita dalam keadaan baik-baik saja. Manusia itu imannya naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, iman bisa turun. Maka ketika iman kita lagi naik, kita akan merasa begitu ringannya kita, begitu entengnya kita memenuhi panggilan Allah. Terkadang kita ke masjid sebelum azan, ya. Namun ketika iman lagi turun, kita pergi ke masjid sebelum salam. Artinya masbuk. Kalau pas lagi semangat, berangkat ke masjid sebelum adzan. Kalau lagi enggak semangat, berangkat ke masjid sebelum salam, masbuk. Nah, ini wajar. Namanya juga manusia. Manusia bukan robot. Manusia imannya bisa naik dan bisa turun. Maka tanda bahwa hati kita dalam keadaan baik-baik saja, hati kita itu bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan salat berjamaah di masjid. Beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan bagaimana cara mereka memenuhi panggilan Allah. Allah menyebutkan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk memenuhi panggilan salat, qamu kusala. Mereka itu bangun dalam keadaan bermalas-malasan, bangun dalam keadaan berogah-ogahan, bangun dalam keadaan gak semangat. Yura'unan nas, mereka itu ingin dilihat orang.
Mereka ingin dilihat oleh orang dari ibadah-ibadah mereka. Maka tanda hati yang bersih, tanda hati yang sehat adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah, bersemangat dalam ingat kepada Allah, yang senantiasa tidak jenuh dan tidak bosan dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati inilah yang merupakan hati yang kita idam-idamkan, yang berlomba-lomba, bukan sekedar memenuhi panggilan Allah, tapi berlomba-lomba atau berfastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba, berfastabikul khairat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan Allah bukan sekedar salat. Panggilan Allah diantaranya adalah panggilan untuk hadir di majelis ilmu, panggilan untuk hadir menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya sama dengan wajibnya menunaikan ibadah salat. Dalilnya apa? Rasulullah menyebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana wajibnya salat 5 waktu, sebagaimana wajibnya orang berpuasa Ramadan, sebagaimana wajibnya orang bayar zakat. Jadi kita ngaji itu wajib sebenarnya, bukan sunnah, bukan sesuatu yang mubah, bukan, tapi ini sesuatu yang wajib. Maka hati yang sehat adalah hati yang bersemangat untuk senantiasa datang ke majelis ilmu. Sampai Rasulullah pernah menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian itu melewati taman-taman surga. Taman surga maksudnya apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu inilah taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk bisa hadir di taman surga yang ada di dunia, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah memasuki taman-taman yang ada dalam surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka bersyukurlah kepada Allah, semoga hadirnya kita sore hari ini di pengajian di masjid yang kita cintai ini, Masjid Prawiro Taman di kota Yogyakarta, semoga menjadi saksi di sisi Allah nanti bahwa kita sudah hadir di taman-taman surga yang ada di dunia, dan semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam taman-taman surga yang ada di surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersemangatlah, kata Rasulullah. Farta'u, semangat. Jadi orang ngaji itu harus semangat, enggak banyak alasan. Banyak orang di luar sana itu ngajinya itu pakai rumus yen ora udan, yen ono wektune, yen ora kesel, yen ono seneke, nek ora ono seneke ra mangkat, yen ora panganane misalnya. Tapi orang yang beriman itu bersemangat, mau ada senekya mau nggak ada senekya, mau ora udan mau udan ora udan, yang namanya ngaji ya ngaji. Ngaji ini adalah makanan hati manusia. Tubuh manusia terkumpul 2 komponen besar di dalamnya. Yang pertama jasmani, yang kedua apa? Rohani atau rohana? Rohani. Ya, kalau rohana besok kita bahas ya. Hari ini kita bahas rohani dulu. Rohani, makanan jasad kita adalah apa kira-kira? Makanan jasad kita adalah ya tahu, tempe, gudeg nggih. Kalau makan rohani kita itu adalah ilmu, ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya kalau kita enggak pernah ngaji, jiwa kita itu kosong, jiwa kita itu kering, jiwa kita itu terasa gersang. Maka Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga,
farta'u, maka bersemangatlah. Maka para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, ya Rasulullah, taman surga itu di mana itu? Taman surga itu apa gitu? Apa yang dimaksud taman surga? Maka Rasulullah menyebutkan hilaqudz dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Yang di situ disebutkan tentang nama-nama Allah, disebutkan tentang Rasulullah, disebutkan tentang agamanya Allah dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus semangat. Apapun yang terjadi, walaupun lagi sakit gitu ya. Kalau masih bisa berangkat, berangkat. Kalau nggak bisa berangkat, alhamdulillah. Zaman sekarang banyak kajian udah di live-in di YouTube ya. Bisa tetap ngaji via YouTube. Lagi safar tetap bisa ngaji via YouTube. Lagi masak tetap bisa ngaji via YouTube. Maka bersemangatlah. Nah, inilah tanda pertama, tanda bahwa orang memiliki hati yang bening. Dia itu akan senantiasa untuk mengingat Allah, bersemangat dalam mengingat Allah, dan berjuang untuk melawan rasa bosan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda pertama. Tanda kedua, tanda bahwa seseorang itu punya hati yang bening adalah ketika dia merasa rugi dari suatu peluang amal soleh, peluang kebaikan yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, rugi kalau nggak bisa baca Quran hari itu. Rugi kalau nggak baca zikir pagi dan petang hari itu. Rugi kalau nggak bisa berangkat pengajian hari itu. Rugi kalau nggak bisa bersedekah padahal ada duitnya. Rugi kalau nggak bisa berangkat umroh padahal ada rezekinya. Rugi kalau tidak segera daftar haji padahal duitnya udah ada. Maka kalau kita merasa rugi dari sebuah amal soleh yang kita tinggalkan, maka insya Allah itu menjadi tanda bahwa manusia tersebut memiliki hati yang bening. Tapi kalau kita meninggalkan sholat terasa biasa, meninggalkan puasa terasa tidak ada apa-apa, meninggalkan kesempatan amal soleh sepertinya tidak ada sesuatu yang terlewatkan begitu saja, maka berarti hati kita ini sedang bermasalah ya. Nah, ini tanda kedua, yaitu kita merasa rugi saat kita luput dari sebuah peluang amal saleh. Kemudian tanda ketiga bahwa seseorang itu punya hati yang bersih, hati yang sehat adalah biasanya orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat tersebut, dia itu cenderung akan pelit ya. Tapi bukan pelit dalam tanda kutip. Pelit terhadap waktu yang dimilikinya. Ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti bahwa orang yang pelit kepada waktunya lalu dia tidak bersosial, dia tidak bermasyarakat, tidak. Orang yang dia pelit kepada waktunya, dia tetap bekerja, dia tetap berinteraksi di tengah masyarakat, dia tetap bergaul dengan masyarakat, tapi dia jadikan setiap aktivitasnya, bekerjanya untuk meraih pahala di sisi Allah, bergaulnya di tengah manusia dan masyarakat untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki hati yang bening akan senantiasa memiliki perhitungan atas setiap waktunya. Karena waktu adalah modal terbesar bagi manusia. Manusia kita ini hanyalah kumpulan hari demi hari. Kita hanyalah kumpulan jam demi jam. Kita ini hanyalah kumpulan menit demi menit. Kita hanyalah kumpulan detik demi detik. 60 detik berlalu sama dengan 1 menit berlalu. 60 menit berlalu sama dengan 1 jam berlalu. Lalu kemudian 24 jam berlalu sama dengan 1 hari telah berlalu.
Ketika waktu kita sudah berlalu begitu saja, waktu itu tidak akan pernah kembali. Padahal waktu adalah modal terbesar dalam kehidupan manusia. Waktu adalah modal utama dalam beramal saleh. Maka saking pentingnya waktu sampai Allah itu bersumpah dengan nama waktu. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu mesti dalam keadaan yang merugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, menasihati di atas jalan kebaikan, menasihati di atas jalan keburukan. Sampai saking berharganya tentang nikmat waktu dan ayat ini, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas umat ini kecuali satu surat ini saja, maka satu surat ini saja sudah cukup bagi manusia. Kenapa? Manusia itu bekal terbaiknya atau modal terbesarnya adalah waktu. Kalau waktu hilang, hilanglah modalnya. Maka orang yang hatinya bening, hatinya sehat adalah orang yang senantiasa perhatian dengan waktunya. Tidak semena-mena kepada waktunya, dijaga betul waktunya supaya tidak berlalu secara sia-sia. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, tanda bahwa orang itu memiliki hati yang bersih, hati yang bening. Hati yang sehat adalah orang yang di dalam jiwanya itu hanya ada satu keinginan semata. Di dalam jiwanya hanya ada satu fokus semata, yaitu keinginannya dan fokusnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan karena Allah. Apa yang dilakukan mencari ridha Allah. Apa yang dikerjakan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan semakin membuat dia semakin jauh dari Allah, maka akan dia singkirkan, akan dia tinggalkan, akan dia buang jauh-jauh. Tapi sebaliknya, ketika itu akan semakin membuat dia dekat kepada Allah, maka dia akan kerjakan. Maka mulai hari ini, kalau kita ingin memiliki hati yang bening, cobalah setiap kita mau melakukan apapun juga dipikir, kira-kira perbuatan ini membuat saya semakin jauh dari Allah atau semakin dekat sama Allah. Mulai hari ini kalau kita ingin punya hati yang bening, dipikir lagi, saya kalau ngomong kata-kata ini, saya kalau nulis tulisan ini, saya kalau balas pesan ini, saya kalau komentar postingan ini membuat saya semakin dekat kepada Allah atau membuat saya semakin lupa sama Allah. Maka orang yang hatinya bening itu keinginannya cuma satu, meraih ridha Allah. Termasuk ketika dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Meraih ridha Allah ketika dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kenapa dia kemudian mau bersusah payah membanting tulang agar dia bisa mengumpulkan harta, agar bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, orang yang memiliki hati yang bening itu keinginannya cuma satu, yaitu hanya untuk menuju kepada Allah semata. Semua tujuannya, semua semangatnya, semua impiannya, semua harapannya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man kana hammuhu al-akhirah." Barang siapa yang orientasinya adalah akhirat, barang siapa yang orientasinya mencari ridha Allah, barang siapa yang orientasinya mencari cinta Allah Subhanahu wa taala,
maka jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menjadikan kesempurnaan untuknya. Jadi kalau kita punya niat, jadikan niat itu niat yang baik-baik meraih ridha Allah semata, maka Allah akan turun tangan membantu semua urusan kita. Ya. Kita mau niat, kita punya cita-cita, kita punya harapan, maka ajarkan kepada anak kita agar meluruskan harapannya, cita-citanya untuk Allah semata. Ketika cita-cita kita meraih cinta Allah, ridha Allah, Allah akan turun tangan, ya, membantu kita dan menyempurnakan untuk kita hal tersebut. Jama'allahu syamlahu, maka Allah akan jadikan kesempurnaan dari apa yang Dia inginkan disempurnakan. Kemudian waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada pada hatinya. Materi mungkin dia boleh kekurangan, dia mungkin gak punya duit, tetapi dia merasa kaya di dalam hati. Dia merasa tenang, dia merasa tentram, dia merasa tidak membutuhkan orang lain kecuali Allah. Dia merasa bahwa hidupnya begitu bahagia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Kenapa? Itulah orang-orang yang dikayakan oleh Allah hatinya. Sering kita dapatkan orang gak punya harta, kemana-mana naik sepeda, tapi dia bisa senantiasa tersenyum kepada setiap orang yang ditemuinya. Kenapa? Orang ini adalah orang yang sudah dikayakan hatinya oleh Allah. Tapi sering kita dapatkan orang naik mobil bagus, bawa HP bagus, semua serba bagus, wajahnya bermuka masam. Kenapa? Sebabnya orientasinya. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia merasa marah, dia merasa tidak ridha. Maka di sini kita bisa melihat kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam hati. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan Allah datangkan kepadanya dalam keadaan hina. Ya. Kebayang enggak? Dunia didatangkan kepadanya dalam keadaan hina, dalam keadaan dia wegah, moh ya. Dalam keadaan dia enggak suka pada dunia, dan Allah sudah datangkan dunia kepadanya. Ketika kebanyakan manusia itu mengejar dunia sampai menghinakan dirinya. Buktinya apa? Orang mengejar dunia sampai dia menghinakan diri sendiri. Fenomena manusia hidup di zaman sekarang dengan standar TikTok. Manusia hidup di zaman sekarang dengan standar sosial media. Semua dilakukan untuk apa? Untuk mengejar yang namanya pencapaian di dalam sosial medianya. Berapa pertambahan followernya, berapa yang like ya. Sampai kemudian kasus munculnya apa? Fenomena rojali dan rohana ya. Rojali apa? Rombongan jarang beli, jalan-jalan di mall. Rohana, rombongan hanya mencoba dan bertanya-tanya. Ya, ke mall rame enggak hari-hari ini yang katanya daya beli susah? Rame. Ya. Tapi dipenuhi oleh rombongan rojali dan rohana. Kenapa sebabnya? Ternyata rombongan rojali dan rohana ke mall hanya untuk apa? Demi untuk insta story-nya gitu ya. Hanya untuk mengupload di story mereka. Lagi di toko apa gitu ya. Nah, maka sekali lagi lihatlah bagaimana kemudian banyak orang zaman sekarang, mereka itu mengejar dunia sampai menghinakan diri mereka. Menjilat sana, menjilat sini, sampai ada istilah ABS, asal bapak senang. Sedangkan bagi orang-orang yang diberikan kekayaan hati oleh Allah, fokusnya hanya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, yang maha kaya.
Allah Subhanahu wa taala Al-Basit, yang Maha meluaskan rezeki. Itu akan mendatangkan kelapangan rezeki baginya, wahya raghimah, dalam keadaan dia enggak suka dengan dunia itu, dalam keadaan dunia itu datang kepadanya dengan menghinakan dirinya. Kebayang enggak? Dunia datang kepada seseorang dalam keadaan dunia itu hina di hadapan orang itu. Maka sungguh ini adalah hal yang tentunya akan bisa didapat ketika orang itu memfokuskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang kelima bahwa seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bening, hati yang bersih, hati yang sehat adalah ketika seseorang itu memperhatikan dan memfokuskan pada apa yang dilakukannya agar dia bisa ikhlas hanya mencari ridha Allah semata. Jadi ketika seseorang fokus melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, apapun yang saya lakukan karena Allah, artinya saya akan tetap melakukan kebaikan ini walaupun orang-orang tidak ada yang memuji saya. Saya akan tetap kerjakan ini walaupun orang-orang mencaci dan memaki saya. Maka semoga itu menjadi tanda keikhlasan. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak terbang ketika dia dipuji. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak tumbang ketika dicaci. Maka hati yang bersih adalah hati yang senantiasa berfokus pada meraih keikhlasan agar dia bisa ikhlas mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian yang keenam, tanda bahwa seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat, maka biasanya orang ini adalah orang yang sangat mengagungkan salat. Ya. Seberapa besar seseorang mengagungkan salat yang dilakukannya, ini menunjukkan atas semakin besarnya kebeningan di dalam hati dan jiwanya. Maka bagaimana kita bisa melihat bagaimana Rasulullah menjadikan salat sebagai ibadah yang akan mendatangkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat kalian. Sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah wa arihna bis shalah." Wahai Bilal, yuk dirikan salat dan buatlah kita itu bisa beristirahat di dalam salat kita. Jadi salat itu adalah sarana healing bagi seorang muslim. Salat adalah sarana untuk menguatkan hati manusia, bahkan menguatkan badan manusia, bahkan menguatkan jiwa manusia. Nabi juga pernah menyebutkan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan penyejuk hatiku itu ada pada salat. Maka inilah rahasianya kenapa dalam setiap hari kita diperintahkan salat sehari 5 kali, supaya kita mendapatkan penguatan hati dan jiwa sebanyak itu pula. Apalagi ketika kita itu menunaikan salat tahajud, akan semakin kuat lagi jiwa manusia. Asal tahajudnya karena Allah, ya. Karena Allah menyebutkan di antara ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Sampai para ulama menyebutkan bahwa ayat ini, judul dari ayat ini adalah Zadud Da'iyah, bekal para dai. Para dai, para pendakwah harusnya menjadi orang yang menjaga salat malamnya. Kenapa? Ketika berdakwah ada banyak tantangan dalam dakwahnya. Maka bekal utama sebagai pendakwah adalah salat tahajud, ya, salat malam. Sama juga ketika masalah hidup kita terlalu banyak, terlalu besar, mungkin bukan masalahnya yang besar, tapi kapasitas kita yang perlu diperbesar. Bagaimana cara kita memperbanyak dan memperbesar kapasitas kita menghadapi masalah hidup? Caranya adalah tegakkan salat. Tegakkan salat, jangan cukup dengan salat yang wajib. Tegakkan salat-salat sunnah.
salat duha, salat tahajud, ya. Maka salat ini menjadi penguat, menjadi pembersih bagi hati, penguat bagi hati, penguat bagi jiwa. Ketika banyak orang stres di hari-hari ini, banyak orang depresi, apa yang kurang kira-kira? Apakah kurang gajinya? Apa kurang duitnya? Bukan, kurang imannya, kurang takwanya. Maka Islam memberikan solusi kepada kita untuk apa? Untuk menunaikan salat, untuk menghadirkan hati yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat. Maka dari itu kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam adalah agama yang sempurna. Segala jalan-jalan kebaikan untuk manusia sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana segala jalan-jalan keburukan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita diantaranya adalah menunaikan salat. Dan salat yang akan menjadi penyejuk pandangan dalam hidup kita adalah salat yang terkumpul dalam salat itu 6 perkara sekaligus. Yang pertama, salat yang ikhlas.